Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Jihao. Cahaya berapi-api menerangi kehampaan. 18 kapal logam telah meledak secara bersamaan, masing-masing meledak dari bawah ke atas. Kekuatan ledakan yang luar biasa telah merobek lunas kapal-kapal itu menjadi serpihan keping, dan telah menghancurkan formasi yang dipasang di dalam kapal-kapal ini sepenuhnya. Formasi ini digunakan untuk mengubah kekuatan alam menjadi energi, yang sangat penting bagi kapal-kapal itu. Setelah ini, reaksi berantai dibuat, menyebabkan kapal sepanjang 3 mil itu meledak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Api telah naik tinggi, dari situ, pecahan dan bagian tubuh yang tak terhitung jumlahnya terlempar. Tubuh prajurit klan Jia kuat dan kokoh, oleh karena itu, ketika mereka dikirim terbang oleh gelombang kejut, tubuh mereka mampu tetap bugar untuk sebagian besar, paling banyak lengan atau kaki mereka patah, sangat sedikit dari mereka yang terkoyak berkeping-keping. Adapun prajurit budak itu, bahkan prajurit budak tingkat senior semuanya jauh lebih lemah daripada prajurit klan Jia, dan kondisi tubuh mereka lebih buruk daripada prajurit klan Jia sekitar 2 tingkat, oleh karena itu, prajurit budak berkulit gelap itu sebagian besar terkoyak menjadi puluhan bagian ketika mereka terlempar keluar dari kapal oleh gelombang kejut. Terlepas dari prajurit klan Jia dan prajurit budak itu, banyak makhluk budak berbentuk manusia rendahan, yang memiliki kulit hijau muda dan bintik-bintik warna-warni dalam jumlah besar, langsung hancur dan dibakar menjadi gumpalan asap cian dalam api. Banyak orang Majus yang cakap tinggal di kota Karavan, setiap orang yang memiliki kekuatan fisik magu tingkat senior, juga memiliki penglihatan yang bagus. Pada saat ledakan terjadi, mereka semua dapat melihat dengan jelas bagaimana tubuh prajurit klan Jia, prajurit budak, dan makhluk budak rendahan telah terkoyak atau hancur, melalui logam yang, perlahan-lahan membengkak, dan, secara bertahap pecah, dari kapal-kapal itu. Api, pecahan, dan gelombang melolong dan ratapan. Pasukan yang sombong dan berpuas diri ini telah dihancurkan dalam sekejap. Hanya puluhan pemimpin prajurit klan Jia yang bersenjata lengkap, yang baju besinya jelas memiliki kualitas yang lebih baik daripada baju besi yang lain, yang mampu menyelamatkan hidup mereka. Armor mereka semua rusak, dan luka mengerikan telah muncul di tubuh mereka, tetapi mereka memang selamat dari ledakan itu. Beberapa pemimpin prajurit klan Jia ini melarikan diri sambil berjuang menuju kehampaan yang lebih jauh, satu demi satu. Tidak ada yang bisa bertahan, bunuh mereka semua. Si Wenming berteriak bergema, sambil memegang tangannya di belakang tubuhnya. Suara benturan logam datang tepat setelah suaranya. Dipimpin oleh puluhan komandan penjaga tingkat Raja Magus dari Karavan Penyuruh, sekelompok penjaga karavan diam-diam melancarkan serangan fatal terhadap prajurit klan Jia lainnya di kota. Formasi sihir pertahanan diaktifkan, kekuatan daya tahan yang besar sebagian besar memperlambat semua prajurit klan Jia itu. Ditekan oleh formasi sihir pertahanan, mereka paling banyak bisa melepaskan 30% dari kekuatan nyata mereka. Menghadapi serangan penjaga karavan, prajurit klan Jia ini hanya bisa bertahan maksimal 7 hingga 8 napas, sebelum kepala mereka dipengangkatan oleh komandan penjaga karavan tingkat Raja Magus itu. Jihao tidak bisa menghentikan sudut matanya agar tidak berkedut saat menonton semua ini. Para prajurit Haimun memang sebaik yang digambarkan si Wenming. Jihao baru menyadari betapa beruntungnya dia bisa membunuh 4 dari mereka. Prajurit klan Jia terakhir, yang dibunuh oleh 2 penjaga karavan tingkat Raja Penyihir, hanya berada pada level yang sama dengan Majus senior Wastelen Selatan biasa, namun, menghadapi serangan bersama dari 2 Raja Magus, dia mampu menahan puluhan serangan mereka hanya dengan kekuatan fisiknya, setelah itu dia akhirnya kelelahan dan akhirnya terbunuh. Setiap kali pertahanan dan serangan baliknya alami dan mulus, hampir sempurna, terutama sebelum dia terbunuh. Dia telah meluncurkan serangan balik terakhir dengan semua kekuatannya yang tersisa, dan hampir meretas salah satu dari 2 Raja Penyihir menjadi 2. Kekuatan yang luar biasa. Jihao diam-diam menaikkan tingkat ancaman yang ditimbulkan oleh prajurit klan Jia, dalam pikirannya. Setiap prajurit klan Jia yang telah bergegas ke kota sebelumnya terbunuh,
dan para pemimpin prajurit klan Jia yang beruntung yang selamat dari ledakan telah mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, tetapi mereka tidak mampu bertahan hidup melawan serangan kura-kura raksasa. Diambil dalam kehampaan, kura-kura raksasa itu dapat dengan mudah bergerak ratusan mil jauh dengan satu langkah, kecepatannya jauh lebih cepat daripada para pemimpin prajurit klan Jia yang terluka parah ini. Kura-kura itu menyusul para pemimpin prajurit klan Jia itu, lalu menarik napas dalam-dalam. Diikuti oleh napasnya, daerah sekitarnya langsung jatuh ke dalam kekacauan. Lampu bintang, yang memiliki 7 warna berbeda berubah menjadi pusaran besar dan menyelimuti seluruh area sejauh radius ratusan mil. Di dalam pusaran cahaya bintang yang kabur, puluhan pemimpin prajurit klan Jia meraung putus asa, dan meluncurkan serangan terakhir mereka ke arah kura-kura raksasa. Setelah itu mereka semua hancur berkeping-keping. Puluhan serangan mematikan menghantam tubuh kura-kura raksasa itu, tetapi hanya menyebabkan sejumlah besar percikan api pada cangkangnya. Serangan-serangan itu menambahkan beberapa tanda baru pada cangkangnya yang kokoh. Selain semua ini, kura-kura raksasa itu tidak terluka sama sekali. Kehampaan berubah kembali menjadi sunyi. Guitri dan administrator karavan lainnya berjalan ke arah Si Wenming dengan wajah khawatir dan pahit, menyilangkan tangan di depan dada mereka dan membungkuk dalam-dalam kepada Si Wenming. Tidak ada dari mereka yang mengatakan apa-apa, hanya menatap ujung kaki Si Wenming dengan buruk. Kapal-kapal itu dilepaskan olehku, dan semua orang itu dibunuh olehku juga, tidak ada hubungannya dengan karavan, kata Si Wenming sambil tersenyum lembut. Pada saat ini, getaran menakutkan dan imperatorialnya, yang tiba-tiba muncul ketika 18 kapal logam meledak, hilang tanpa meninggalkan jejak. Ingat, kamu sudah pindah dan lewat di sini 3 hari yang lalu, kamu tidak tahu apa yang terjadi di sini, saya melakukan segalanya. Saat berbicara, Si Wenming mengangkat tangannya dan melambai ke arah kehampaan. Ji Hao terkejut melihat bahwa sangat jauh ke dalam kehampaan, bintang besar berwarna kaki seukuran kepalan tangan, yang memberikan perasaan yang dapat diandalkan, langsung mengeluarkan seberkas cahaya kuning redup, melintasi kehampaan yang luas, dan menyinari telapak tangan Si Wenming. Ini adalah bintang sihir rohku, Deep Earth. Si Wenming tersenyum berkata kepada Ji Hao. Di tingkat junior Anda akan memelihara meridian Anda, yang membawa kekuatan warisan Anda. Di level senior Anda akan membangkitkan titik akupuntur magus Anda, dan di level Raja Penyihir Anda akan menemukan bintang sihir roh Anda, menyerap untaian kekuatan bintang darinya dan menggabungkannya dengan tubuh Anda sendiri. Sejak saat itu dan seterusnya, kamu akan dapat meminjam kekuatan bintang sihir rohmu untuk mengolah dirimu sendiri dan bertarung. Saat bertarung melawan musuh, untuk magi pemula, magus junior dan magi senior, mereka semua murni bergantung pada kekuatan yang telah mereka tumbuhkan dan simpan di dalam tubuh mereka. Hanya ketika Anda telah masuk ke level Raja Penyihir dan telah menemukan bintang sihir roh Anda sendiri, Anda akan dapat meminjam kekuatan bintang dan menggunakannya untuk bertarung. Dengan bantuan bintang, Raja Penyihir baru, yang baru saja terhubung dengan bintang sihir rohnya, dapat dengan mudah berurusan dengan ratusan majus senior sekaligus, atas Si Wenming perlahan. Kekuatan Deep Earth berangsur-angsur berkumpul di telapak tangannya, kekuatan bintang yang kabur dan bersinar dengan cepat mengembun menjadi makhluk padat di telapak tangannya. Diiringi dengan suara swooshing, setinggi 3 zang, dan tebal 6 kaki, monumen perlahan muncul di telapak tangannya. Monumen batu itu bentuknya tidak terlalu besar, tetapi sangat berat. Ji Hao hanya berjalan sedikit lebih dekat ke sana, dan sangat ditekan oleh kekuatan seperti gravitasi yang disebabkan oleh monumen, dan bahkan tidak bisa bernapas. Monumen batu itu terlalu berat, itu bahkan menyebabkan pusaran gravitasi di sekitarnya. Sudut mata Ji Hao mulai berkedut sekali lagi. Dia berasumsi bahwa monumen batu ini dapat dengan mudah mengalahkan sekelompok besar majus senior. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Raja Magus? Jika 2 Raja Magus dari karavan, yang telah bertarung melawan prajurit klan Jia sebelumnya, telah mengaktifkan kekuatan bintang sihir roh mereka, tidak satu pun dari prajurit klan Jia itu bisa bertahan selama itu. Si Wenming melemparkan monumen batu ke dalam kehampaan, setelah itu, kekuatan tak terlihat menahan monumen batu itu dan membiarkannya mengapung di kehampaan, di tengah pecahan yang tak terhitung jumlahnya dari kapal-kapal logam itu. Dengan sedikit gerakan jari-jarinya,
Si Wenming menulis beberapa karakter yang hidup dan kuat di monumen batu itu. Pembunuh bernama Si Wenming. Jika kamu ingin membalaskan dendam, datanglah ke kota Puban. Aliran kekuatan agung yang tak tertandingi melesat keluar dari tangan Si Wenming, bergegas ke dalam kehampaan, dan bergabung dengan monumen batu, langsung memberi monumen itu kekuatan hidup yang besar, yang kemudian meledak dari monumen itu sendiri. Guitri dan administrator lainnya tidak bisa berhenti memberi hormat dan berterima kasih kepada Si Wenming. Segera setelah itu, kura-kura raksasa mulai bergerak, ia menggunakan semua kekuatannya dan mencoba berlari secepat mungkin, bergerak lebih dalam ke dalam kehampaan. Setengah hari kemudian, pasukan besar, yang terdiri dari hampir 100 kapal logam, tiba di mana 18 kapal logam telah meledak dan berputar-putar di sekitar monumen batu. Seorang prajurit klan Jia melemparkan pukulan berat ke monumen dengan marah. Saat berikutnya, monumen batu itu tiba-tiba meledak, benar-benar menghancurkan hampir 100 kapal logam menjadi berkeping-keping. Kura-kura raksasa itu telah bergerak melintasi kehampaan. Tidak ada yang tahu bahwa Si Wenming telah meninggalkan kejutan kecil di monumen batu untuk pasukan klan Jia. Oleh karena itu, untuk menghindari kemungkinan pengejaran bulan tinggi, kura-kura raksasa itu bahkan mempertaruhkan nyawanya dengan berlari secepat mungkin, karena bisa kelelahan dan mati. Selain itu, ia telah memutar untuk jarak yang cukup jauh, ke arah yang berbeda, seperti pencuri. Hei, kamu kura-kura raksasa, banyak bicara, pengecut dan lajang, tolong, bisakah kamu menjadi hewan peliharaanku? Selama perjalanan, Ji Hao duduk di leher kura-kura raksasa dan telah melihat pemandangan magis yang tak terhitung jumlahnya, makhluk misterius dan indah, tetapi juga menghadapi banyak bahaya, bencana alam, serangan musuh dalam kehampaan. Anda tidak akan pernah bisa memprediksi apa yang akan Anda temui di saat berikutnya. Kura-kura raksasa itu pernah hampir ditarik ke dalam lubang berputar-putar hitam yang tak terlihat. Jika Si Wenming dan Raja Penyihir lainnya tidak bergabung dengan kekuatan mereka dan mencoba yang terbaik untuk menarik kura-kura itu kembali, kura-kura dan seluruh karavan akan ditelan oleh lubang berputar-putar hitam. Api cakrawala yang mengerikan, aliran pasir mendidih telah menyapu kota karavan dan kura-kura raksasa. Meskipun kura-kura memiliki kekuatan pertahanan yang besar, kura-kura itu masih tergores dan terluka di sekujur tubuh. Lapisan kalus tebal di tubuh kura-kura, yang benar-benar tahan senjata, telah dipanggang. Kelompok gila hewan kosong pernah melancarkan serangan ke kota karavan. Hewan-hewan itu telah melihat orang-orang karavan dan kura-kura raksasa sebagai mangsa mereka. Berbeda dengan kelompok hewan yang sebelumnya dipanggil oleh monyet kecil bermata tiga, yang terlemah di antara hewan kosong ini memiliki kekuatan yang mirip dengan puncak junior level magus. Semua orang di kota karavan telah bergabung dalam pertempuran dan telah melakukan apapun yang mereka bisa terhadap hewan-hewan itu, bahkan Si Wenming tergores di wajah. Akhirnya, karavan berhasil bertahan. Dan sekelompok serangga Fudo Void yang menakutkan juga pernah diam-diam dan tiba-tiba menyerang seluruh kota karavan. Saat itu, Ji Hao untungnya menyelamatkan seluruh kota dan kura-kura. Jika bukan karena peringatan yang diberikan oleh pria misterius yang tinggal di ruang spiritual Ji Hao tidak akan dapat mendeteksi serangga Fudo yang sama sekali tidak terlihat dan diam itu. Dalam hal ini, jumlah orang yang akan selamat, termasuk kura-kura raksasa, tidak akan lebih dari 5. Setiap langkah maju berisiko, seluruh karavan bisa musnah kapan saja. Ji Hao akhirnya mengerti alasan mengapa sekelompok penyihir yang kuat dan karavan, yang dengannya Ji Zuo melakukan perjalanan ke Midland ketika dia masih muda, telah kehilangan cukup banyak teman selama perjalanan mereka. Kali ini, meskipun spirit Turtle Caravan sangat kuat, mereka hampir dihancurkan secara total beberapa kali. Kehampaan yang luas ini memang sangat menakutkan. Namun, selama perjalanan, pengalaman dan pengetahuan Ji Hao telah sangat diperluas. Dalam kehampaan yang tak terbatas, pulau terapung berukuran berbeda yang tak terhitung jumlahnya melayang secara acak. Setiap kali kura-kura raksasa terbang melewati pulau terapung seperti itu, ia akan beristirahat di atasnya, dan orang-orang karavan akan keluar dari kota dan melakukan perdagangan dengan penduduk lokal di pulau-pulau terapung itu. Semua jenis makhluk yang berbeda hidup di pulau-pulau terapung itu, termasuk berbagai jenis manusia pohon, manusia batu, roh dan goblin.
Ada juga makhluk alami yang kuat yang telah hidup begitu lama, dan menyerap begitu banyak kekuatan alam sehingga mereka mampu mengubah tubuh mereka menjadi bentuk manusia. Ruang penyimpanan karavan secara bertahap diisi dengan semua jenis produk lokal yang berharga dan langka dari pulau-pulau terapung itu. Oleh karena itu, wajah masam Guitri dan administrator karavan lainnya perlahan mendapatkan senyum ceria. Waktu berlalu, dan tampaknya bahkan tidak ada dalam kehampaan. Setelah 1,5 tahun penuh, tanah besar, yang ditutupi dengan pegunungan, tanah hijau, sungai dan danau, tiba-tiba muncul di depan mata Ji Hao. Pulau terapung berukuran berbeda yang tak terhitung jumlahnya, terdistribusi dengan benar, perlahan-lahan berputar di sekitar tanah yang luas. Guitri akhirnya tersentak lega, tertawa terbahak-bahak, dan berkata, Midland ada tepat di depan kita. Saudaraku, kita pulang. Semua orang. Karavan secara bersamaan tertawa terbahak-bahak ke arah langit, setelah itu mereka mulai berteriak, dan bahkan mulai menari dengan gila dan bahagia. Ji Hao diam-diam memandang administrator karavan, penjaga, pekerja, dan tukang itu. Sejauh yang dia ketahui, ini adalah perjalanan panjang dan menarik yang memakan waktu 1,5 tahun. Tetapi bagi orang-orang karavan, karena mereka telah meninggalkan rumah mereka, pergi ke Southern Wasteland dan kembali, butuh hampir 10 tahun perjalanan. Jika mereka memiliki bayi yang baru lahir ketika mereka meninggalkan rumah untuk perjalanan ini, anak-anak mereka sekarang akan berada di usia Ji Hao. Ji Hao berasumsi bahwa di dahi orang tua mereka, yang tinggal di rumah dan mengharapkan anak-anak mereka kembali dengan selamat, kerutan lain pasti telah ditambahkan, dan rambut mereka pasti menjadi lebih putih, setiap hari. Ketika mereka bersandar di jendela dan berharap anak-anak mereka pulang lebih cepat, mata mereka pasti menjadi lebih redup dari hari terakhir. Semua pelancong. Ji Hao sedikit menamparkan wajahnya ketika dia hanya mengucapkan 3 kata, tidak, aku tidak bisa menjadi penjiplak, haha. Ah, Midland, apakah ini Itland? Dari jarak yang sangat jauh, Ji Hao merasakan energi kekuatan hidup yang tak terbatas dan kuat yang dilepaskan dari dunia yang luar biasa, yang dibentuk oleh tanah besar dan semua pulau terapung itu. Kekuatan alam berubah menjadi badai dan bertiup melintasi kota karavan, bahkan memperlambat kura-kura raksasa itu. Kekosongan tak terbatas sudah dipenuhi dengan kekuatan dan energi alam, namun, Midland tampaknya adalah pusat terpenting dari seluruh dunia, dan merupakan sumber dari semua kekuatan dan energi alam. Setiap saat, sejumlah besar kekuatan dan energi alam akan diproduksi di Midland, dan secara otomatis menyebar ke daerah yang memiliki kekuatan dan energi alami yang lebih sedikit. Semakin dekat mereka ke Midland, semakin kuat badai, yang telah terbentuk dari kekuatan dan energi alam. Hanya makhluk yang kuat dan raksasa seperti bintang Sky Spirit Turtle, yang mampu menstabilkan tubuh mereka dalam badai yang begitu kuat, dan terus bergerak maju melawan badai. Ji Hao diam-diam memperkirakan bahwa tanpa kekuatan tingkat Raja Penyihir, tidak ada klan biasa dari 4 Wastelands yang dapat mengambil satu langkah pun menuju Midland, dari kehampaan dan melawan badai seperti itu sendiri. Badai bertiup di tubuh kura-kura raksasa itu, gelombang udara yang tajam berbenturan dengan cangkang padat kura-kura dan kalus seperti belati asli, mengeluarkan suara benturan yang keras dan percikan api dalam jumlah besar. Ekor cahaya berapi-api sepanjang ribuan mil berangsur-angsur muncul di belakang kura-kura raksasa itu. Lebih dekat atau lebih jauh, ratusan makhluk ajaib, yang sebesar kura-kura raksasa atau bahkan lebih besar darinya, juga bergerak maju melawan badai, menuju Midland, selangkah demi selangkah. Setiap makhluk raksasa ini memiliki ekor cahaya berapi-api yang panjang di belakang tubuh mereka, semakin besar mereka, semakin panjang ekor cahaya yang mereka miliki. Ji Hao tampak terkejut ke daerah sekitarnya, sungguh pemandangan yang ajaib, mengejutkan, dan luar biasa. Dalam kehampaan yang luas dan tak terbatas, ratusan makhluk raksasa membawa kota dengan ukuran berbeda di punggung mereka, termasuk istana mewah, dan menerobos badai dan perlahan berjalan menuju dunia besar yang indah dan hidup. Dia tanpa sadar membuka tangannya ke arah Midland. Dengan hanya melihat semua ini, Ji Hao sudah sangat terobsesi oleh Midland, dan tertarik dengan dunia besar ajaib yang tidak dapat digambarkan ini. Aku milik di sini, aku akan membiarkan nama King Long bergema di seluruh dunia. Gumam Ji Hao, manusia terkuat di kehidupan sebelumnya, hehe, hanya penyihir.
Junior biasa yang bisa dengan mudah membunuhku dalam hidupku yang berharga, tetapi dalam kehidupan ini, di dunia, manusia terkuat. Harus menyenangkan. Ledakan gemuruh datang dari samping. Ji Hao menoleh ke kiri, setelah itu matanya langsung terbuka, dan dia tertegun. Dia melihat raksasa setinggi ratusan ribu meter, memegang tanah kecil yang memiliki radius 10.000 mil, dengan kedua tangannya. Sementara itu, raksasa itu dengan cepat bergegas menuju dunia Midland dengan langkah besar, seperti belati yang mengiris badai. Hanya dalam sekejap mata, raksasa ini telah bergegas keluar dari penglihatan Ji Hao, sambil membawa tanah. Ini. Lidah Ji Hao bahkan kaku karena terkejut, dan untuk sementara dia tidak bisa mengeluarkan kalimat. Itu salah satu keturunan dewa kuno, Hercules. Saat ini, langit telah mulai menurun, dan tidak berkembang seperti pada zaman kuno. Banyak dewa turun ke dunia manusia dari surga untuk bersenang-senang. Ini bisa jadi orang kaya, yang mempekerjakan keturunan Hercules dengan menawarkan harga yang bagus, untuk memberi mereka tanah dari luar angkasa berbintang, di mana mereka dapat membangun istana mereka. Si Wenming diam-diam muncul di belakang Ji Hao dan berkata sambil tersenyum padanya. Seketika suara mendengung terdengar dari kepala Ji Hao, dan bahkan bola matanya memerah. Surga, dewa kuno, orang kaya macam apa yang bisa menyewa dewa dari surga untuk bekerja bagi mereka? Midland, dunia yang gila. Hanya untuk bergerak melawan badai yang diubah dari energi dan kekuatan alam, dan mengelilingi Midland, dan masuk ke dunia Midland yang sebenarnya, telah menghabiskan kura-kura raksasa sebulan penuh. Selama bulan ini, Ji Hao duduk di leher kura-kura dan menyaksikan semakin banyak makhluk raksasa terus muncul dari segala arah. Naga, burung phoenix, kura-kura, cakrawala, dan makhluk langka ajaib lainnya, yang bahkan tidak bisa disebutkan namanya Ji Hao. Dia juga telah melihat pasukan skala besar yang luar biasa, yang dibentuk oleh kapal-kapal logam yang bergerak maju melawan badai dengan susah payah. Dari waktu ke waktu, prajurit klan Jia dan klan Yu juga muncul di kapal logam itu. Dari kejauhan, Ji Hao bisa dengan jelas merasakan kebanggaan yang datang dari monster bermata 3 dan bermata 4 ini, seolah-olah mereka berdiri tinggi di atas massa. Berbeda dari tentara yang mereka temui di kehampaan tak terbatas, kali ini, kapal-kapal logam itu hanya terbang melewati karavan agak jauh, tanpa datang dan menyebutkan sesuatu seperti pengumpulan pajak. Ji Hao sangat mengharapkan orang-orang ini datang dan membuat masalah, tetapi akhirnya kecewa. Setelah kura-kura benar-benar menerobos badai dan menginjakkan kakinya di dunia Midland, Ji Hao merasa bahwa dia pasti bisa menggunakan sepasang mata ekstra. Di dunia Midland ini, banyak aturan fisik alami yang dulu dia kenal di kehidupan sebelumnya, tidak berfungsi sama sekali di sini. Terlalu banyak adegan magis dan aneh telah benar-benar membalikkan akal sehat Ji Hao. Misalnya, begitu mereka masuk ke dunia Midland, kura-kura raksasa itu berjalan melewati laut, yang merupakan tempat yang terisolasi, mengambang, tanpa dasar laut untuk menahannya. Air laut sebiru langit seperti kristal. Di dalam laut, orang dapat melihat semua jenis makhluk keanekaragaman hayati laut, dan di permukaan laut, pulau-pulau dan bebatuan mengambang. Ikan besar yang tak terhitung jumlahnya berenang dan bermain satu sama lain di dalam air. Tiba-tiba, sekelompok paus akan menukik. Setelah itu, kawanan besar ikan lain akan melarikan diri karena ketakutan. Beberapa ikan yang lebih besar, yang sangat ketakutan, akan melompat di atas permukaan laut. Badai yang bertiup melintasi kehampaan, kemudian akan menukik mereka, membuat mereka terbang di seluruh laut, dan jatuh di lautan yang ada di permukaan bumi. Ji Hao juga telah melihat bahwa di atas sebidang tanah yang indah, ribuan gunung hijau yang berkembang melayang dalam satu baris, seperti kalung mutiara yang dibentuk oleh darat. Di antara pegunungan terapung itu, air terjun melintasi udara seperti naga putih yang terbang berair. Naga air yang kuat dan mengaum itu tampaknya telah melompat ke gunung berikutnya dari gunung pertama. Dengan cara yang ajaib dan tak terkatakan, mereka akan bergabung dengan lebih banyak aliran air terjun di gunung kedua, lalu bergegas menuju gunung berikutnya. Setiap kali angin bertiup melintasi air terjun seperti naga, sejumlah besar kabut berair akan naik di udara dan jatuh ke daratan saat mandi di bawah sinar matahari, meninggalkan langit di atas gugusan pulau yang penuh dengan pelangi. Panggilan burung keperakan dan panjang berlama-lama di telinga Ji Hao dan orang-orang karavan.
Kawanan besar bangau putih yang indah, memegang semua jenis Ganoderma di dalam paruh mereka, terbang melintasi kehampaan. Bangau ini memiliki bentuk besar, masing-masing memiliki lebar sayap lebih dari 100 zang, mereka perlahan dan santai terbang melintasi kehampaan, dari satu bidang tanah ke sebidang tanah lainnya. Di samping mereka, awan air pasang seperti melayang dari waktu ke waktu. Bangau ini terlihat sangat bangga dan anggun saat terbang, tak satu pun dari mereka menunjukkan kepanikan saat terbang melewati kura-kura raksasa itu. Guitri melemparkan puluhan tong berisi minuman keras lezat ke udara sambil tertawa bahagia, diikuti oleh itu, beberapa bangau besar tua yang memiliki bulu merah darah di kepala mereka, langsung menyelam ke bawah, dengan bersemangat menusuk paruh panjang dan tajam mereka langsung ke dalam tong minuman keras, dan mulai menelan minuman keras yang lezat. Tentu saja, Ganoderma yang dipegang di paruh mereka akan jatuh, dan diperebutkan oleh penjaga karavan yang tertawa gembira itu. Ji Hao sangat mendambakan Ganoderma itu, masing-masing berukuran sekitar 1 zang, dibungkus oleh rasa kekuatan sihir, dan tampak anehnya segar dan berair. Tidak ada yang bisa mengatakan berapa tahun Ganoderma itu telah hidup dan berapa banyak energi alami yang telah mereka serap, tetapi yang pasti, adalah bahwa Ganoderma itu sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Ji Hao langsung mengeluarkan tong minuman keras dan melemparkannya ke arah bangau tua. Perdagangannya berjalan cukup baik, Ganoderma Cian jatuh dari paruh bangau tua, dan Ji Hao meraihnya secepat yang dia bisa. Ganoderma berbentuk giok rui tiba-tiba retak setelah jatuh ke pelukan Ji Hao, dan gumpalan kabut cian yang mengandung kekuatan dan energi Ganoderma, naik dari celah dan mengebor ke mulut, hidung, dan telinga Ji Hao. Seketika, Ji Hao merasa jiwanya menghangat dan menjadi nyaman, dan kekuatan jiwanya dengan cepat meningkat setidaknya 50%. Daging. Sementara Ji Hao, Guitri dan orang-orang karavan lainnya melakukan perdagangan khusus untuk Ganoderma dengan burung-burung besar yang indah itu, Men-Men melompat ratusan zang tinggi dari tanah ke udara, lalu jatuh di kepala satu derek, mengangkat palunya tinggi-tinggi, dan sepertinya berniat untuk segera menghancurkan kepala burung malang itu. Kisah membakar celo dan merebus bangau, yang merupakan cerita tentang pelanggaran terhadap budaya yang baik pasti membicarakan hal ini. Ji Hao menghela nafas dan tidak bisa berkata-kata, buru-buru berteriak pada Men-Men, Men-Men. Burung-burung ini bagus, mereka telah mengirimi kami banyak barang bagus. Biarkan saja mereka pergi. Jika kamu ingin makan daging, karavan memiliki cukup banyak daging lezat di penyimpanan. Men-Men berhenti, lalu menghela nafas panjang, mengusap kepala besar bangau malang yang ketakutan dan berkata, "Tapi kamu sangat cantik, aku hanya bertanya-tanya apakah kamu rasanya enak." Sambil menggelengkan kepalanya, Men-Men akhirnya melepaskan bangau malang itu, yang dia pikir sebagai mangsanya, dan melompat turun dari punggung bangau itu. Setelah Men-Men melompat ke bawah bangau malang itu mengeluarkan panggilan melengking, dan diikuti oleh suaranya, bangau lain langsung meningkatkan kecepatan mereka dan melarikan diri dari kota karavan secepat yang mereka bisa. Melihat sekelompok bangau besar terbang menuju sebidang tanah yang tertutup awan dan kabut di kejauhan, Ji Hao mengaktifkan murid gagak emas dan dapat melihat bahwa sebidang tanah itu seluruhnya ditutupi oleh semua jenis obat-obatan herbal berharga yang bersinar dan berkilauan, yang telah hidup selama bertahun-tahun. Bersamaan dengan suara desir, seberkas cahaya emas melintas di langit di atas kura-kura raksasa, setelah kawanan bangau pergi. Ji Hao hampir tidak bisa melihat bahwa itu adalah rok raksasa dengan sayap emas, bahkan dengan penglihatannya yang luar biasa. Rok yang luar biasa itu memiliki lebar sayap lebih dari 100 mil, dan terbang melalui kehampaan dengan sedikit kebanggaan dan ego, ia bahkan tidak melirik kura-kura raksasa itu dan langsung terbang dengan kecepatan kilat. Ji Hao diam-diam mengukur kecepatan terbang rok emas itu, dan secara mengejutkan menemukan bahwa rok ini terbang setidaknya 100 kali lebih cepat dari kura-kura raksasa itu. Dengan kecepatan yang luar biasa, tidak heran orang mengatakan bahwa jenis Golden Rock adalah makhluk kuno, magis, dan legendaris, yang memiliki kecepatan terbang tercepat di seluruh dunia. Ini adalah Midland, inti dari seluruh dunia, yang memiliki tanah subur yang tak terbatas dan merupakan tempat paling ajaib di dunia. Ji Hao menahan napas, sambil dengan rakus melihat semua orang di sekitarnya dalam pemandangan magis yang dapat dijelaskan, namun sangat nyata. Kura-kura raksasa itu terus bergerak maju selangkah demi selangkah,
berjalan melewati beberapa bidang tanah, lalu akhirnya berhenti di sebidang tanah yang disebut Sweet Wine. Kura-kura raksasa itu mendarat dengan mantap di tanah, lalu mengeluarkan raungan panjang lega ke arah langit. Sweet Wine adalah tempat pusat spirit turtle caravan berada. Begitu mereka tiba di sebidang tanah ini, karavan itu benar-benar betah di rumah. Mendengar raungan kura-kura, banyak orang dengan senang hati bergegas keluar dari kabin yang dikelilingi. Ji Hao, Si Wenming, dan Men-Men tidak bergabung dengan pesta perayaan yang diadakan oleh Guitri dan anggota karavan lainnya. Dipimpin oleh Si Wenming, mereka bertiga menunggangi punggung Mark Crow dan meninggalkan Sweet Wine, melanjutkan ke depan ke tanah besar tengah. Midland terlalu tak terbatas, dengan kecepatan penuh Mark Crow ditambahkan dengan sihir percepatan Si Wenming, Mark Crow masih membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk terbang ke Gridland yang tak tertandingi di pusat dunia Midland. Ji Hao melompat turun dari punggung Mark Crow dan mendarat dengan mantap di tanah subur hitam, yang bahkan mengeluarkan minyak. Ji Hao mengenakan sepatu rumput yang terbuat dari rumput kering dan tipis. Tanah hitam berminyak membasahi kaki Ji Hao, memberinya perasaan magis. Ji Hao diam-diam merasakan perasaan ini. Berdiri di tanah ini, Ji Hao merasa seolah-olah dia seperti benih yang jatuh ke tanah, dibungkus oleh tanah yang subur dan lunak, dan dikelilingi oleh kekuatan kuno dan besar. Bagi Ji Hao, ini adalah sebidang tanah yang aneh dan benar-benar baru, tetapi dia merasakan perasaan yang hanya akan dia rasakan dari rumah, perasaan yang tentang menjadi asal. Men-Men dengan ceroboh membuang palu raksasa, bergegas kemana-mana sambil tertawa terbahak-bahak. Banyak tanaman yang tumbuh di Midland berbeda. Jenisnya dengan tanaman di Southern Wasteland. Men-Men bisa mengambil rumput tipis acak yang belum pernah dia lihat sebelumnya dan dengan senang hati menatapnya untuk beberapa saat. Si Wenming berdiri di samping Ji Hao, dan menatapnya sambil tersenyum, tanpa mengeluarkan suara apapun untuk mengganggunya merasakan perasaan itu. Setelah sangat lama, Ji Hao perlahan membuka matanya. Dia merasa bahwa dia entah bagaimana terhubung dengan tanah ini dengan cara misterius tertentu, seluruh tubuh dan jiwanya tampak menjadi lebih berat dan lebih padat. Hubungan antara dia dan kekuatan alam tampaknya menjadi lebih kuat juga. Paman, saya pikir beberapa perubahan magis telah terjadi pada saya. Ji Hao memandang Si Wenming dan berkata dengan jujur, Midland sangat ajaib. Midland adalah pusat dari seluruh dunia ini, adalah sebidang tanah pertama yang telah terbangun di antara seluruh dunia, umat manusia kita berasal dari sini, kata Si Wenming dengan lembut, banyak orang yang lahir di Midland tidak akan dapat merasakan perasaan yang sama sejelas yang baru saja kamu lakukan. Karena kamu telah merasakan perasaan yang begitu kuat, kamu lebih berbakat daripada perkiraanku yang paling positif, ini bagus, sangat bagus. Si Wenming tersenyum berjongkok, memegang segenggam tanah hitam di tangannya dan kemudian meraihnya ke dalam bola kecil tanah. Hao, sangat bagus bahwa kamu telah merasakan keinginan paling orisinal dari sebidang tanah ini, kamu telah ingat bahwa sebidang tanah ini milik kita, umat manusia kita. Si Wenming dengan serius memandang Ji Hao dan melanjutkan, kami adalah pemilik sebidang tanah ini, kami, bukan jenis lainnya, karena garis keturunan kami sangat dan permanen terhubung dengan sebidang tanah ini, tidak ada yang bisa memisahkan kami dari tanah ini. Ji Hao memandang Si Wenming dan perlahan mengangguk. Men-Men, yang telah menekan seekor binatang kecil yang malang ke tanah, dan berusaha sangat keras untuk membuka mulutnya dan memeriksa apakah itu karnivora atau herbivora, menoleh dan melirik Ji Hao dan Si Wenming. Suasana yang baru saja diciptakan oleh Ji Hao dan Si Wenming sangat khusyuk dan suci. Men-Men mengedipkan sepasang matanya yang bersinar, dan dengan ceroboh mengalihkan semua perhatiannya kembali pada hewan kecil itu. Wow, kamu memiliki gigi rata, kakak bilang hewan bergigi pipi semuanya herbivora. Aku belum pernah melihat orang-orang kecil sepertimu di Southern Wasteland, tanaman seperti apa yang kamu sukai? Saat berikutnya, bola rumput besar, yang cukup besar untuk mencekik hewan kecil ini sampai mati, telah didorong ke dalam mulutnya. Si Wenming tanpa daya menelepon Men-Men dan menyuruhnya datang, dan menyelamatkan hewan kecil yang malang itu pada saat yang sama. Dia tidak menggunakan kekuatan sihir apapun, hanya memimpin Ji Hao dan Men-Men berjalan menuju pusat tanah besar. Setelah mereka berjalan sejauh ratusan mil, lahan pertanian buatan muncul di sekitar mereka. Potongan-potongan lahan pertanian tergeletak tertib di samping jalan.
Di dalam lahan pertanian ini, tanaman lunak hijau yang tersebar telah bertunas, pria dan wanita tua, yang tidak jauh atau dekat, berjongkok di lahan pertanian, dan dengan hati-hati menyingkirkan semua rumput liar di sekitar tanaman yang lembut. Melihat Ji Hao, Si Wenming dan Men Men, orang-orang ini berdiri satu demi satu, menyeringai kepada mereka, dan melambaikan tangan ke arah mereka. Si Wenming tersenyum memberi hormat kepada mereka, lalu memulai topik seolah-olah dia sangat akrab dengan kehidupan orang-orang ini. Apakah ini gandum yang telah Anda tanam? Sepertinya cukup baik. Kamu telah membuka lahan pertanian yang begitu luas, paman yang baik, klanmu tampaknya cukup berkembang. Seberkas cahaya keemasan yang berapi-api melintas di setiap pupil Ji Hao, dan dia melihat ke daerah sekitarnya. Seperti yang dikatakan Si Wenming, luas lahan pertanian di sekitar mereka mungkin bisa mencapai 100.000. Tanah di sini sangat subur dan udara di sini dipenuhi dengan kekuatan dan energi alam, setiap hektar tanah pasti bisa menghasilkan biji-bijian dalam jumlah yang cukup banyak. Di Southern Westland, klan sebagian besar mengandalkan perburuan untuk persediaan makanan, tetapi di Midland, klan skala besar yang menjawab pertanian telah muncul. Mereka memiliki lebih dari 100.000 hektar tanah. Klan ini pasti memiliki lebih dari 10.000 orang, dan memang klan skala besar yang berkembang pesat. Si Wenming sepertinya tidak terburu-buru seperti sebelumnya. Dia berjongkok di lahan pertanian dan dengan bersemangat mengobrol dengan beberapa orang tua tentang pengalaman menanam gandum mereka. Dari penyebaran benih, pemukiman yang diterapkan hingga penyiangan dan penyiraman, lalu hingga masalah burung dan serangga, Si Wenming dapat berbicara tentang semua jenis topik pertanian. Jelas, dia bisa dihitung sebagai ahli pertanian. Ji Hao tersenyum berdiri di belakang Si Wenming dan dengan hati-hati mendengarkannya berbicara dengan para pria tua itu. Meskipun dia tidak tahu mengapa Si Wenming berhenti di sini, Ji Hao tahu bahwa Si Wenming tidak akan pernah melakukan apapun yang tidak berarti, oleh karena itu, dia hanya diam-diam mendengarkan, dan mengamati dengan cermat. Men Men menjatuhkan sepasang palu raksasanya dan melarikan diri sambil tertawa. Tidak lama kemudian, dia menemukan seekor sapi tua di lahan pertanian dan dengan gila-gilaan menunggangi punggungnya, sambil berusaha cukup keras untuk memutar tubuhnya dan meraih ekor sapi tua itu untuk bersenang-senang. Beberapa pria tua melihat wajah Men Men yang naif dan bahagia, dan tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak, mata mereka dipenuhi dengan kebaikan. Mungkin karena Si Wenming sangat akrab dengan semua jenis pengetahuan pertanian, atau kebodohan Men Men telah mendapatkan dukungan dari para anggota klan ini. Tidak lama kemudian, beberapa pria tua yang ramah mengundang Ji Hao, Si Wenming dan Men Men ke klan mereka dan beristirahat. Si Wenming dengan senang hati menerima undangan itu. Mereka bertiga kemudian mengikuti orang-orang tua itu, berjalan puluhan mil melalui jalan setapak datar di lahan pertanian, melintasi hutan kecil dan tiba di sebuah klan yang dibangun di samping tikungan sungai. Deretan kabin dibangun dengan tertib di samping sungai. Klan dengan populasi puluhan ribu orang ini telah dikelola dengan baik. Seluruh klan dikelilingi oleh pagar kayu pendek, dengan titik awal diaspal dengan batu bendera, yang sangat bersih dan rapi. Desa klan ini terlihat lebih bersih daripada klan Southern Westland. Sekelompok besar anak-anak berkumpul di desa, baik berlatih berkelahi atau membersihkan semua jenis peralatan pertanian, atau memberi makan unggas domestik. Adegan yang paling merangsang Ji Hao adalah bahwa beberapa anak yang lebih tua telah menulis beberapa karakter sederhana dan kuno di tanah pasir, dengan cabang dan di bawah bimbingan seorang pria tua berambut putih. Karakter, bukan simbol mantra yang memungkinkan Magus Priest untuk berkomunikasi dengan hantu dan dewa, sebaliknya, karakter yang bisa dipelajari oleh orang biasa manapun. Di Southern Westland, karakter paling primitif hanya diteruskan di antara para Magus Priest, generasi demi generasi, dan hanya dapat digunakan untuk membangun kata-kata dan kalimat sederhana. Namun, di dunia Midland, dan di klan terpencil, kesadaran untuk mengajar karakter massal kepada generasi berikutnya telah muncul. Ini adalah peradaban. Tubuh Ji Hao mulai sedikit bergetar, rambut terbaiknya di sekujur tubuhnya berdiri, satu demi satu. Dia baru saja, secara resmi menyadari bahwa dia telah meninggalkan Southern Westland, dan melangkah ke dunia yang benar-benar berbeda. Hei, angsa gemuk seperti itu, bisakah ia bertelur setiap hari? Berjalan di jalan yang rapi, Si Wenming, yang mengenakan pakaian rami tunggal dan tampak seperti petani paruh baya,
berkata sambil pada saat yang sama meraih angsa gemuk yang berjalan melewatinya dengan goyang dan menggosok pantatnya. Iya, unggas kita ini semua kuat. Para pria tua itu berkata sambil tertawa, wajahnya berkerut karena tawa itu. Pria tua itu kemudian dengan penuh kasih sayang membelai bulu angsa gemuk, yang dipegang di tangan si Wenming, dan melanjutkan, semuanya bisa bertelur setiap hari, anak-anak di klan kita semua menjadi lebih kuat karena telur-telur itu. Si Wenming menjatuhkan angsa gemuk itu, berjalan berdampingan dengan beberapa pria tua, sambil mengobrol dan tertawa. Dari berapa banyak orang yang tinggal di desa, di mana berapa banyak pria dewasa dan anak-anak tepatnya, berapa banyak anak yang lahir tahun lalu dan berapa banyak anak yang tidak berhasil selamat dari bencana dan penyakit, lalu berapa banyak lahan pertanian baru yang telah dibuka klan, dan berapa banyak biji-bijian yang dihasilkan lahan pertanian tahun ini, sebuah klan memiliki semua jenis urusan administrasi biasa, dan si Wenming selalu bisa membawa topik yang bagus. Secara bertahap, Ji Hao telah ditarik oleh percakapan mereka. Meskipun si Wenming hanya mengobrol dengan para pria tua itu, beberapa pengetahuan dan informasi baru akan muncul dari kata-katanya dari waktu ke waktu. Hal-hal seperti cara mengurangi jumlah rumput liar di lahan pertanian, cara meningkatkan tingkat perkecambahan, cara menumbuhkan unggas lebih kuat, cara mencegah beberapa unggas jatuh sakit, cara menenun tentara dan menenun jaring ikan yang lebih tahan lama, dan cara membuat beberapa alat pertanian yang lebih nyaman digunakan. Si Wenming bahkan telah mengajari para pria tua itu beberapa resep matang untuk membantu wanita hamil menjadi lebih sehat, menghilangkan parasit di dalam tubuh manusia, dan cara menyembuhkan anak-anak kecil dari tangisan di malam hari dan kejang-kejang. Beberapa pria tua tampaknya telah mendapatkan beberapa informasi berharga, dan buru-buru menuliskan beberapa resep yang diajarkan oleh si Wenming. Ji Hao juga memperhatikan bahwa salah satu pria tua telah melesat keluar, bergegas menuju rumah kayu terbesar di tengah seluruh desa klan, dengan kecepatan tertingginya. Menurut aturan Southern Wastelen, rumah terbesar di tengah desa klan harus menjadi kediaman para pendeta dan tetua magus, yang memiliki status tertinggi di klan. Tampaknya si Wenming telah menarik perhatian di klan ini, dan akan diperlakukan sebagai tamu yang paling dihormati oleh para magus Pries dan tetua itu sendiri. Tidak lama setelah itu, lebih dari 10 magus Pries dan tetua dengan cepat berjalan di sepanjang jalan setapak kecil, dengan gembira dan ramah memberi hormat kepada si Wenming. Ji Hao menatap dengan hati-hati kepada para pria tua yang berambut putih ini. Tidak seperti para penyihir Gurunan Selatan, para pria tua ini berpakaian rapi dan terlihat lebih lembut dan dibius, memberikan perasaan yang lebih ramah dan santai kepada yang lain. Rasa kekuatan yang dilepaskan dari tubuh mereka juga sangat berbeda dari para penyihir Gurunan Selatan itu. Penyihir Wastelen Selatan lebih baik dalam berkomunikasi dengan hantu dan roh yang ada di hutan, dan mampu memanipulasi semua jenis makhluk misterius di hutan. Oleh karena itu, indera kekuatan yang dilepaskan dari tubuh mereka tajam dan ganas. Beberapa magus Pries tua terinfeksi oleh berbagai jenis kekuatan jahat dan ganas, bahkan tampak seperti hantu yang mengerikan, dan cukup menakutkan. Untuk membuat bayi menangis. Berbeda dari itu, indera kekuatan yang dirasakan Ji Hao dari para magus Pries dan tetua di klan Midland ini, lebih murni dan lebih positif. Kekuatan mereka lebih mirip dengan semua jenis kekuatan alami dan asli di dunia ini. Jelas, sihir yang mereka kuasai pasti benar-benar berbeda dari sihir Southern Wastelen itu. Together dengan para magus Pries dan tetua itu, prajurit yang memiliki status tertinggi di antara semua prajurit, juga telah muncul. Ji Hao tanpa sadar membandingkan para prajurit ini dengan prajurit klan Gagak Emas yang dia kenal, dan menemukan bahwa para prajurit ini tampaknya lebih lembut dan moderat. Meskipun beberapa dari mereka telah mencapai puncak tingkat senior, Ji Hao tidak merasakan kekuatan agresif dari para prajurit ini yang sering dia rasakan dari para prajurit Southern Wastelen. Beginilah peradaban pertanian berbeda dari klan barbar, gumam Ji Hao setelah mengamati dengan cermat untuk beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Si Wenming adalah orang yang sangat ramah dan banyak bicara, dia dengan cepat berteman dengan para pendeta magus tua itu setelah hanya mengobrol untuk waktu yang singkat. Semua orang dengan senang hati tertawa dan mengobrol. Segera, orang-orang dari klan ini sudah melihat si Wenming, Ji Hao dan Men Men sebagai teman terdekat mereka.
Ketika Master Magus Priest dari klan dengan ramah mengundang si Wenming dan kedua anaknya untuk bergabung dengan perjamuan, suara keras tiba-tiba datang dari jauh. Seiring dengan serangkaian langkah kaki yang tergesa-gesa, puluhan pria kuat buru-buru bergegas sambil memegang beberapa orang yang terluka parah yang kulitnya telah berubah menjadi hitam dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dari kejauhan, seorang pria kuat dengan terengah-engah berteriak, "Tolong! Tolong!" Brother Iron Mountain dan beberapa lainnya digigit ular berair berbisa, mereka sekarat. Sudah kubilang sekelompok ular berair berbisa telah datang ke sungai kita dari sumber yang tidak diketahui, beberapa hari yang lalu, kamu tidak akan mempercayaiku. Puluhan orang kuat bergegas secepat embusan angin, dan segera membawa beberapa orang yang terluka. Beberapa pria yang terluka memiliki ember besar yang ditenun dengan slip bambu yang diikatkan di pinggang mereka, di dalamnya, ikan memukul dan berjuang. Tampaknya, beberapa pria yang terluka ini secara tidak sengaja digigit ular berbisa dan terluka saat memancing di sungai. Dilihat dari luka mereka, ukuran ular berbisa itu tidak kecil sama sekali, karena jejak gigi di tubuh mereka sebesar ibu jari orang dewasa, dan telah menyemburkan darah hitam. Cepat, Tuan Penatua dan Magus Priest, bantu mereka. Puluhan pria kuat berteriak secara bersamaan, sambil menatap buruk dan cemas pada beberapa Magus Priest dan tetua tua, yang memiliki tas kulit besar yang diikatkan di pinggang mereka. Beberapa Magus Priest tua buru-buru mengelilingi orang-orang yang terluka itu, dan memeriksa sebentar lalu dengan sedih menggelengkan kepala mereka secara bersamaan. Tingkat racunnya terlalu tinggi, dan racunnya telah merusak organ dalam mereka. Sudah terlambat, kata Magus Priest tertua dengan getir. Mari kita lakukan sesuatu untuk melenyapkan ular berbisa itu, racunnya terlalu kuat, kita bahkan tidak punya cukup waktu untuk menyembuhkan mereka. Ji Hao meraih dua pria kuat di depannya dan menarik mereka pergi, lalu berjongkok di depan beberapa pria yang terluka. Dia mencelupkan jarinya ke dalam darah hitam yang menyembur keluar dari salah satu luka pria yang terluka itu, lalu sedikit mencicipi darah dengan ujung lidahnya bersama dengan jeritan mengejutkan dari beberapa Magus Priest tua itu. Perasaan dingin tiba-tiba datang dari lidahnya, setelah itu dia merasakan seluruh lidahnya menjadi lumpuh. Bagus, selama mereka masih hidup, aku bisa menyelamatkan mereka, kata Ji Hao dengan tenang sambil mengambil 3 obat herbal dari tas penyimpanan kecil yang diikat di pinggangnya, lalu melemparkannya ke mulutnya dan mulai mengunyah. Seorang Magus Priest tua berteriak kaget, semua itu adalah obat herbal yang sangat beracun, rumput darah laba-laba, rumput yang merusak hati, mekar tepi biru. Nak, apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Ji Hao dengan cepat mengunyah obat-obatan herbal itu, lalu memuntahkan beberapa suap cairan hitam ke luka beberapa pria yang terluka itu. Bersamaan dengan suara mendesis, cairan obat herbal yang sangat beracun menyembur ke dalam luka seperti makhluk hidup, dan tidak lama kemudian, darah merah tua menyembur keluar dari luka-luka itu, dan kemudian segera berubah menjadi warna merah yang sehat. Jelas, cairan obat herbal telah menetralkan racun-racun ular. Obat-obatan herbal yang sangat beracun juga dapat menyelamatkan nyawa, kata Ji Hao tersenyum kepada para Magus Priest tua yang sangat terkejut itu. Kamu mungkin belum pernah sering bertemu ular dan serangga berbisa. Di kampung halaman saya, hampir setiap dari kita akan digigit ular berbisa atau serangga selama 7 hingga 8 kali. Ular jenis ini memang memiliki tingkat racun yang tinggi, tetapi semakin tinggi tingkat racun yang mereka miliki, semakin mudah kita dapat menetralkannya. Si Wenming berdiri di samping Ji Hao dan tersenyum mengangguk padanya sebagai pujian. Ji Hao melirik si Wenming sambil menyeringai, lalu melanjutkan ke Magus Priest tua itu, yang mata mereka masih terbuka lebar dan tidak tahu harus berkata apa. Aku akan memberitahumu beberapa resep darurat yang menyelamatkan nyawa, kamu bisa menuliskannya. Semua Magus Priest tua, tetua, dan klan biasa memandang Ji Hao dengan mata penuh kepuasan. Apa yang dijanjikan Ji Hao untuk memberitahu mereka adalah resep untuk menyembuhkan orang yang secara tidak sengaja digigit ular berbisa, dan di dunia primitif ini, pengetahuan terkait erat dengan kehidupan anggota klan. Master Elder Klan tertawa terbahak-bahak kegirangan, lalu berkata, kami beruntung memiliki tamu terhormat kami datang ke klan kami, anak-anak. Ambil semua makanan lezat yang telah Anda simpan, hari ini kami akan memperlakukan tamu terhormat kami dengan ramah. Sorak-sorai dan teriakan tiba-tiba naik ke udara, wajah semua orang langsung dipenuhi dengan senyum bahagia. Bersambung,